Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fernando dengan NIM 20110-221. Mata kuliah Dasar Ilmu Politik. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Saifullah Isha MA dan Bapak Muhammad Ilham SAG Esos MHum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar Ilmu Politik. Yang pertama yaitu apa manfaat kita mempelajari ilmu politik. Menurut saya, jika kita mempelajari ilmu politik, kita dapat memahami apa itu dunia politik dan kita pintar dalam dunia politik. Artinya, kita semakin bisa dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan politik. Secara tidak langsung, politik tidak hanya menyangkut pada pembelajaran sistem pemerintahan saja, namun juga menyangkut pada kehidupan sehari-hari. Bila seseorang katakanlah pintar dalam berpolitik, maka semua kecil kesalahan yang dia lakukan dalam menjalankan tugasnya. Contohnya saja, kita jadi memiliki sifat tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Kita juga dapat turut serta dalam memajukan sistem pemerintahan. Maksudnya, dengan mengerti ilmu politik, kita dapat memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Yang intinya, rakyat dan pemerintah bisa saling membantu untuk menunjukkan negara bersama. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi dan bagaimana pandangan saudara tentang demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi itu terdiri dari kata demos dan kratos, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana rakyatlah yang dapat menyalurkan aspirasinya, yakni dalam bentuk pemilihan umum. Suatu negara dianggap demokrasi apabila rakyatnya yang berkuasa, yakni dalam bentuk pemilihan umum tadi. Demokrasi tidak haruslah bersumber dari negara republik. Terkadang negara berbentuk kerajaan pun juga bisa memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai demokrasi, seperti ketika adanya negara yang dipimpin oleh raja, tapi mereka punya prinsip demokrasi. Dapat kita ambil contohnya saja, yaitu seperti Inggris dan Jepang. Pemerintahannya dipimpin oleh raja, akan tetapi mereka selalu mengadakan pemilihan umum. Maka dapat dikatakan negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengambil patokan dalam hal demokrasi ini, dan bisa jadi negara demokrasi tapi tidak memiliki syarat untuk menjadi demokrasi. Dapat kita lihat contohnya saja, yaitu negara Korea Utara, di mana Korea Utara itu merupakan negara yang notabene-nya itu demokrasi, bukan tetapi tidak pernah melakukan pemilihan umum. Jadi pada intinya, apakah negara itu kerajaan atau tidak, itu tidaklah menjadi masalah. Republik atau kerajaan itu pastilah demokrasi. Kalau bicara soal sistem demokrasi di Indonesia, jika dilihat dari segi kriteria sebagai negara demokrasi, saya berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya, karena di Indonesia sudah ada partai politik dan sudah melakukan pemilihan umum. Dan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan partai politik dan bagaimana pendapat saudara tentang partai politik di Indonesia. Menurut Miriam Budiharjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya yaitu dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Namun, apa sih bedanya partai politik dengan ormas? Kalau partai politik itu ia ikut dalam pemilihan umum, dan sedangkan ormas tidak ikut dalam pemilihan umum. Contohnya saja yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Walaupun ormas tersebut dianggap besar di Indonesia, tapi tidak bisa ikut dalam pemilihan umum. Tapi kalau sekecil apapun partai politik boleh ikut dalam pemilihan umum. Jadi pada intinya segala organisasi yang memiliki persyaratan administratif namun kemudian ikut dalam pemilihan umum, maka itu dinamakan dengan partai politik. Dan pandangan saya tentang partai politik di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi belakangan ini sering terjadi mengkudeta di dalam partai politik yang sama. Tapi itu hanya satu partai saja. Dan juga terdapat kasus-kasus tentang korupsi di masa pandemi ini, yang mana pelakunya adalah anggota dari partai politik. Yang intinya partai politik itu bagus atau tidaknya dilatar belakangi karena orang yang ada di dalam partai politik tersebut. Jika orang di dalam partai tersebut baik, maka partai tersebut baik. Dan jika partai tersebut terdapat orang-orang yang dapat menyelewengkan kekuasaan, maka partai tersebut tidaklah baik. Hanya sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.